Hale taya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara praobservasi pada supervisi akademik yang akan dilaksanakan di kelas 6. Baiklah, kita mulai Bu Cia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Cia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ujang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bapak juga bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya pun dalam keadaan baik walaupun saya sempat cedera ya, tapi ya berusaha lah. Semoga cepat sembuh ya Pak ya. Amin, amin. Jadi sekarang ada kesibukan apa? Kebetulan tidak ada sih Pak. Baru selesai mengajar. Mungkin. Ya, tadi waktu istirahat Ibu Cia kan meminta saya untuk melakukan supervisi di kelas Ibu ya. Oh iya. Besok hari. Iya, iya. Ya, ya. Nah, sebelum melakukan supervisi besok itu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan sebelum ke supervisi besok. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu capai untuk besok? Untuk hari besok, saya ingin mengembangkan kompetensi menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, begitu Pak. Terus kemudian menerapkan KSE yang kompetensi sosial dan emosional, tetapi menggunakan teknik STOP Pak. Dalam pembelajarannya mungkin dengan teknik tersebut bisa terbangun suasana yang lebih penuh kesadarannya. Mindfulness. Iya, mindfulness. Terus ada lagi? Ada Pak, kemudian mungkin saya akan lebih meningkatkan wawasan anak-anak tentang kebinekaan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berarti ada 3 kompetensi ya? Iya, betul sekali. Kira-kira dari 3 kompetensi tersebut bagaimana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati, fokus di yang mana? Kebetulan saya ingin fokus di KSE-nya Pak. Di KSE? Iya, KSE-nya menggunakan teknik stop tersendiri itu. Karena bagi saya itu hal yang baru ya Pak. Jadi saya ingin mencobanya gitu. Bagaimana apabila diterapkan di kelas saya? Begitu Pak. Baiklah Bu. Menurut penilaian Ibu terhadap apa yang akan kita kembangkan ini, apa indikator yang ingin Ibu capai dari teknik tersebut? Indikator yang ingin saya capai itu ketika saya mengajar dapat mengembalikan kesadaran penuh saat pembelajaran, karena biasanya kan anak-anak itu tidak akan full sepenuhnya untuk fokus ya Pak. Nah jadi dalam ketidakfokusan anak-anak itu kita akan mengcover supaya anak tersebut bisa kembali fokus nanti saat pembelajaran. Apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai kompetensi tadi? Yang pertama tentu saya akan belajar dulu dong ke Pak Ujang yang udah lebih dulu nih pastinya nih tentang penerapan KSE tersebut. Atau nanti saya mencari referensi di platform Merdeka Mengajar Pak. Di sana kan ada banyak ya referensi. Atau juga mungkin searching di YouTube mungkin Pak, karena sudah banyak. Ya, banyak sih ya di platform Merdeka juga. Nah, kira-kira ada kendala apa hambatan kendala mungkin? Sepertinya kalau kendala ada, karena memang ini kan teknik stop itu baru akan saya coba ya Pak. Mungkin nantinya itu saya masih belum terbiasa gitu loh Pak menggunakan teknik stop ini. Apa yang akan Ibu lakukan untuk menanggulangi kendala tersebut? Ya, tentunya saya akan melihat lagi dan lagi praktik-praktik baik gitu Pak, yang telah dilakukan di platform Merdeka Mengajar maupun di YouTube. Bisa dilihat-lihat ya di Iya. YouTube online. Iya, betul sekali. Biasanya siapa yang akan mengingatkan Ibu untuk sama-sama belajar di sekolah ini?
Biasanya saya suka sharing atau curhat pembelajaran sama rekan saya Bu Nisa. Di sana kita bisa berbagi informasi atau ya bisa saling teman curhat bagaimana mengajar yang baik atau bagaimana mengingatkan sesuatu dalam pembelajaran. Ibu Nisa ya? Iya, betul. Ibu Nisa kelas Kelas 1. kelas satu, ya. Baik. Nanti itu rekan sejawat ya, rekan kerja yang biasa ibu sebagai pengembangan pembelajaran juga ya. Iya, betul sekali. Ya. Kapan ibu akan melaksanakan rencana tersebut? Mungkin nanti seperti sebelum pulang saya mencoba menemui Ibu Nisa dulu untuk mengingat saya akan rencana-rencana yang sudah saya susun mungkin seperti itu. Baiklah Bu, besok saya akan sempatkan waktu di jam pagi ya. Iya, siap. Pagi saya akan menjadi supervisor. Mudah-mudahan besok kita semua ada dalam kesehatan. Amin. Untuk hari ini terima kasih. Ya, sama-sama ya Pak. Semoga bisa lancar besoknya. Amin. Kita menjadi guru yang baik. Tetaplah bergerak dan terus bergerak. Ya, Terima siap. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk semuanya? Silakan duduk siap dulu. Bereskan dan rapikan badannya. Kita akan siap untuk berdoa. Hari ini yang memimpin doa adalah Nisbi, terima Nisbi. Semuanya silakan dan kita akan berdoa bersama. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi
kali ya. Jajannya yang kira-kira mengandung bahan-bahan yang kurang sehat dikurangi ya. Lebih baik membawa air putih dari rumah. Betul sekali. Oke, hari ini kita akan lanjutkan lagi materi yang sebelumnya yang masih kita akan berkecimpung di dunia ASEAN. Karena Indonesia masih salah satu negara ASEAN. Masih ingat kan negara-negara yang tergolong atau tergabung dalam anggota ASEAN? Yang antaranya ada negara apa saja? Indonesia. Kita yang sampai tahun yang terakhir aja kemarin ya. Coba siapa saja? Vietnam, Thailand, Laos, dan banyak lagi. Masih ingat kan? Selain negara-negara ASEAN, ada juga negara-negara pencetus produk yang mendunia, ya. Mungkin ada yang berasalnya dari negara ASEAN atau juga ada negara yang di luar ASEAN. Masih ingatkah barang dan penghasil barang apa saja diproduksi dari negara mana yang pertama kali di dunia itu? Contohnya, Pati, betul lagi dari mana? Dan negara lainnya ada apa? Mobil dari mana mobil? Ada apa lagi? Ada dari mana? Terus, kafe dari mana kafe? Ada lagi apa? Susu dari mana? Dia baru. Oke, dan kita akan memulai tentang kerjasama antar negara di ASEAN. Yang namanya kerjasama itu, ada yang tahu apa kerjasama? Kerjasama itu apa? Ayo angkat tangan saja, ucapkan apa yang kalian tahu tentang kerjasama? Ayo, kerjasama. Nih, contohnya begini. Dapat punya sosis katanya, ya. Terus Fahmi punya busuknya, ya busuknya yang dari kayu itu. Kata Fahmi ke dapat, gimana ya? Kita mau punya uang nih buat tambahan uang jajan. Kata dapat, ya udah kita kerjasama aja yuk. Kamu tusuk sosisnya, aku ada sosisnya, dijual bareng-bareng. Nanti keuntungannya katanya dibagi dua. Nah, dari sana kerjasama itu apa jadinya? Persatuan. Ada lagi? Selain persatuan, apa lagi? Hubungan. Ya, berarti kerjasama itu menjalin hubungan satu sama lain dengan tujuan tertentu. Nah, sekarang jika menjalin hubungan atau kerjasama di antara negara-negara anggota ASEAN, ya, boleh kalian dibuka dulu bukunya, buku paket temanya, buku tulisnya, silakan siapkan dulu. Punya silakan dulu. Nah, kalau sudah, tolong silakan dibaca. Kerjasama anggota ASEAN. Silakan dibaca dari sekarang.
satu menyembuhkan rasa sakit dan menjadi sebab toleransi antar negara semakin dikenal budaya Indo di sini nggak usah yang pokoknya memang bebas dan berperan dari negara luar Oke, selesai bacanya? Selesai. Apa yang kalian baca? kerjasama Antara negara anggota ASEAN. Nah, kerjasama di antara negara-negara anggota ASEAN tentunya mempunyai tujuan masing-masing, ya kan? Coba ada yang bisa menyebutkan tujuan dari kerjasama itu? Kira-kira apa saja ya? Yang pertama apa yang paling keras? Memperkuat pertumbuhan ekonomi. Bagus ya. Ekonomi seperti apa yang ditumbuhkannya? Misalnya di bidang pertanian. Apa saja yang ada di bidang pertanian? Kira-kira? Padi. Padinya diapakan padinya? Diberi pupuk. Tapi jadi kerjasamanya di bidang pupuk, ya kan? Karena nanti pupuknya itu akan terjual kepada para petani. Akhirnya jika produksi pupuknya dan kebutuhan petani meningkat, maka produksi pupuknya akan semakin banyak. Kemudian ada apa lagi? Contohnya tujuan kerjasama di anggota negara ASEAN itu apa lagi? Di bidang apa lagi tadi selain ekonomi yang lain? Tadi kata Bapak di bidang ekonomi. Di bidang sosial. Contohnya di bidang sosial apa? Di bidang sosial? Apa? Contohnya di bidang sosial. Ya, bidang kerjasamanya seperti apa? Peduli kemanusiaan. Itu di bidang sosial bukan? Ya tidak? Ya. Jika ada satu negara mengalami musibah, misalnya entah itu banjir ataupun misalkan tsunami atau gempa bumi, nah anggota-anggota negara ASEAN itu tentunya akan saling membantu negara yang sedang mengalami kesulitan. Misalnya dari Indonesia mengirimkan bahan makanan sembako untuk orang-orang yang membutuhkan di lokasi kebanjiran. Misalkan kan ada negara lain, Brunei mungkin mengirimkan pakaian-pakaian yang layak untuk dipakai korban-korban banjir. Nah itulah pentingnya kenapa harus ada kerja antar negara. Tidak hanya orang yang pertama dengan orang yang kedua di dalam negeri, di Indonesia saja, di wilayah itu saja mengadakan kerja sama. Tetapi hubungan kerjasama yang dijalin antara negara kita dengan negara luar tentunya akan sangat bermanfaat. Kalau tidak ada kerjasama, misalnya Padli ada tugas ke Vietnam. Kalau tidak kerjasama, Padli tidak mungkin bisa terbang ke Vietnam. Ngapain Padli ke Vietnam? Ya, udah di Indonesia katanya tidak boleh terbang ke Vietnam. Tetapi kalau kita sudah menjadi kerjasama, paspornya tujuannya ke Vietnam. Nanti di Vietnam bisa baik sama yang orang-orang Vietnam. Ya, mau ke Vietnam? Enggak, mau lah. Kan bisa tahu Vietnam seperti apa, ya kan? Iya, bisa saja nih. Kita nggak pernah tahu. 20 tahun, 30 tahun kemudian, Padli bisa menteri luar negeri, Singapura kemana keliling dunia, ya kan? Kita tidak pernah tahu. 30 tahun lagi, 20 tahun lagi, mungkin akan jadi presiden. Kita nggak tahu, ya kan? Ya, karena semuanya masih rahasia. Kamu tidak ada yang tahu, ya. Nah, sekarang tadi udah menyebutkan beberapa kerjasama yang sudah kalian pahami dengan baik. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kertasnya. Satu kertas ini untuk satu kelompok ya. Nanti sebelum kalian mengisinya, tolong diisi dengan menyebutkan nama kelompoknya. Boleh kalian bebas menggunakan nama kelompok apapun ya. Mau dari buah-buahan, sayuran, hewan, logam, atau misalkan kartun, boleh. Aku mau kartun Mickey Mouse, Doraemon, boleh silakan. Oke, boleh. Nah, untuk di sini ini bergabung menjadi satu kelompok aja ya. Jadi 3 orang kita ambil. Yang ini kelompok ini 3 orang, tapi bukan 3. Yang ini 4 orang, ini 4. Kemudian kita berpindah ke kelompok ini ya 3 orang ya. Sampai Padli. Eka, Kakak 4 orang. Eja, Ijam, tadi itu sampai ke sana 4. Dan di sini juga 4 orang. Ini, oke? Silakan berdiskusi beruntung sama satu kelompoknya. Tentukan nama kelompoknya terlebih dahulu. 1 menit untuk menentukan nama kelompoknya dan menuliskan nama anggotanya. Kelompoknya, anggotanya tulis siapa saja di sana. Anggotanya ada siapa saja di sana. Tulis nama kelompoknya dan anggota kelompoknya ada siapa saja di sana. Tulis dulu. Ini ada nama Pelatih, Sakura. Mungkin mau nama negara, it's okay, boleh. Pak, Bu, Batik, Bu, saya mau namanya kelompok Batik, boleh. Atau dengan nama-nama yang lain, tokoh kartun, tokoh-tokoh pahlawan, misalkan Benyamin, Soeharto. Boleh menuliskan nama kelompoknya. Tuliskan di sana. Tulis nama kelompoknya terlebih dahulu. Ya, nama orangnya. Ada Farhan, ada Eka, tulis di sana.
Nah, sekarang coba kalian berdiskusi dengan temannya tentang beberapa hal. Yang pertama, nanti di lembar diskusinya kalian langsung saja ya, langsung saja. Bu, Ya, beli spidol. nanti aja. Ini pakai pulpen pakai ya. Ada dua hal yang didiskusikan pada kali ini. Yang pertama, tentang 3 tujuan dibentuknya kerjasama ASEAN. Yang kedua, sebagai generasi muda, bagaimana pendapatmu terhadap kerjasama ASEAN? Bentar, yang ditulis, misalkan nomor satu langsung 3 tujuan dibentuknya kerjasama ASEAN adalah mana aja 1, 2, 3, ya kan? Terus yang kedua, ini sebagai generasi muda, pendapat kami, yang ini kan pendapatmu ya. Sebagai generasi muda, pendapat kami terhadap kerjasama ASEAN. Yang itu, apanya? Ini yang bahasa sama ibu yang tulis. Sebagai generasi muda, pendapat kami terhadap kerjasama ASEAN bagaimana? Tadi senang atau tidak? Ini diskusi. Nah, diskusi bahasa bentuknya. Nah, dibawa tiga aja ya, tiga aja. Sok, jangan tiga aja. 3 tujuan dibentuknya kerjasama ya. Pendapat kami. Ini, ya, kenapa? Ini, gimana? Udah, finish, right? Belum ya? Karena udah kakinya. Nanti sini ikuti. Karena diskusi. Sebagai generasi muda, pendapat kami terhadap kerjasama ASEAN adalah udah berapa itu? Yang nggak sedikit itu biar nah, tapi udah, oh ini sudah. Ya, yang pertama. Ya. Ini yang berapa itu? Dua. Nah, nanti sudah pendapat kami. Sebagai generasi muda, mendapatkan ada kerjasama ASEAN Wah.
Nanti kalau mempresentasikan, tolong sebutkan dari kelompok apa ya. Kalian kan tadi sudah menentukan nama kelompoknya mau kelompok apa. Jimus, katanya ada kelompok apa? Tadi mungkin bunga. Boleh. Oke, ya. Apanya? Yang belum? Itu. Dari mana? Dari mana? Di sini. Oke, kita mulai dari kelompoknya Siva. Siapa yang membacakannya? Silakan baca hasilnya. Dan untuk yang lain, kelompok yang lain, silakan menyimak hasilnya. Apakah ada yang sama atau ada yang kurang? Bisa lihat. Kalau mau punya tuh, silakan hasilnya. Tujuan yang dibentuknya kerjasama ya. Tujuan kapan kerja? Oke, katanya bisa menjual kalau di Indonesia juga sama negara-negara Asia. Ya, itu pendapat dari kelompok bunga tulis. Kasih tepuk tangan dulu. Sertifikatnya kawasannya damai, bebas, dan netral dari pengaruh memperluas lapangan pekerjaan. Semakin luasnya pasar internasional meningkat generasi muda. Pendapat kami terhadap kerjasama ASEAN meningkatkan kerjasama dan saling membantu di antara negara-negara anggota dalam memecahkan masalah-masalah. Oke, bagus. Tepuk tangan.
Anggota 1, 2, 3, Haji 4, 3. 3 tujuan ketujuan kerjasama ASEAN, menumbuhkan rasa saling memiliki dan toleransi antar negara anggota ASEAN. 2. Semakin mengenali budaya Indonesia oleh anggota ASEAN. 3. Memperluas lapangan kerja. Sebagai generasi muda yang mendapat kali dalam kerjasama ASEAN adalah 1. Mempercepat kerjaan dari pemerintah dunia. Oke, halo, tepuk tangan untuk kamu. Ada kelompok yang lain. Ada yang apa? Aku Delta. Delta. Oke, kelompok Delta. Silakan dibacakan hasilnya. Yang lainnya silakan dibacakan. Delta, anggota kerjasama antar negara ASEAN. 2. 1. 3 tujuan dan program kerjasama ASEAN. Angka kualitas komunikasi. Angkanya kerjasama yang aktif dan saling membantu. Saling membantu di bidang sarana pelatihan. 2. Sebagai generasi muda bagaimana mendapat kami dalam kerjasama ASEAN. Dengan adanya kerjasama kita bisa saling menolong dan membuat damai yang berhasil. Oke, bagus. Membuat negara-negara ASEAN jadi yang anggota latihan namanya kali. Oke. Lalu kita melanjutkan tentang yang namanya ASEAN. Tapi kita berbeda konteksnya ya. Nah, sekarang kita memperbaiki badan dulu. Kita nilai sekarang pada simpan semua alat tulisnya. Duduknya yang rapi. Buat posisi cetak di tempat duduk. Buat posisi cetak di tempat duduk. Pulpennya, bukunya, silakan disimpan dulu. Simpan dulu. Kita aja. Simpan dulu di tengahnya. Simpan dulu. Kakinya ke bawah. Dibikin enak. Duduknya bikin enak dulu. Ayo. Duduknya bikin enak dulu. Tidak kiri kanan, tidak kiri. Nah, oke, tenang. Nah, kita bikin enak. Tidak memegang apapun. Tangannya tidak memegang apapun. Duduk. Tegak duduknya. Oke, tegak duduknya. Untuk membuat kita rileks sesaat. Ya, oke, are you ready? Silakan tegak duduknya. Tegak gimana? Tegak duduknya. Tegak. Tangannya simpan di atas paha. Paha. Berarti begini. Kalau yang duduk berarti tangannya begini. Ya, tapi badannya harus tegak. Badannya tegak. Jangan tegak ya. Gimana badannya? Tegak. Kalau miring-miring nanti nggak berefek. Jadi badannya malah nggak rileks kalau miring. Tegak badannya. Oh, kayak pahit. Udah santai. Kan bikin enak kata ibu. Bikin enak dong. Kayak dulu. Ya. Oke. Ya, gimana duduknya? Nah. Kakinya ke lantai. Sampai ke lantai kakinya. Kaki lantai. Menapak lantai kakinya. Kakinya menapak lantai. Oke? Sudah? Kita akan melaksanakan teknik stop untuk merilekskan badan kita, pikiran kita, ya kesadaran kita itu mulai lagi fokus lagi. Oke? Itu ya perintahnya. Ikuti apa yang akan ibu sampaikan. Ikuti yang akan ibu sampaikan. Dan tidak ada yang berbicara apapun. Ketika temannya bertanya, tidak usah dijawab. Ya, yang kalian butuhkan hanya duduk yang enak, yang nyaman. Tangannya di atas paha. Coba, Fadli, tangannya di atas paha. Duduknya yang enak. Oke, sudah. Sekarang, dan mulutnya kita kunci dulu sebentar. Coba sekarang, tarik dulu. Nafas pelan-pelan. Pelan-pelan aja. Biar badannya enak. Biar terkoordinasi lagi pikirannya. Hembuskan pelan-pelan. Tarik lagi pelan-pelan. Hembuskan lagi pelan-pelan. Gak usah lirik-lirik. Kita nikmati saja. Ini badan kita, badan yang terbaik untuk kita. Ya. Sekali lagi. Tarik nafas. Pelan-pelan tarik nafasnya. Hembuskan pelan-pelan. Sudah. Nah. Oke. Sekarang kita mulai untuk pejamkan mata kalian. Tidak yang bicara, tidak yang tertawa. Ya. Kalau kalian mau bikin enak dulu, maka kalian akan merasakan manfaatnya. Pejamkan matanya. Tangannya tetap berada di atas paha. Oke. Sekarang coba kalian pelan-pelan tarik nafasnya dan hembuskan lagi. Sekali lagi tarik nafasnya, hembuskan lagi. Di saat kalian memejamkan mata, kalian akan merasa bahwa kalian berada dalam sebuah ketenangan. Hilang pikiran marahnya, hilang pikiran sebel sama temennya, hilang pikiran saya lapar, hilang pikiran yang tadi ke sekolahnya marah-marah. Ini bikin enak badannya, badan kalian seperti lentut, badan kalian seperti tidak punya beban apapun. Betul. Dipejamkan, matanya dipejamkan. Hati kalian menjadi lebih tenang. Seakan-akan hari ini kita mendapatkan sebuah keberkahan yang luar biasa, nikmat yang tidak bisa terhitung, dan kebahagiaan yang tidak akan pernah berhenti. Karena hidup kita selalu dipenuhi oleh kebahagiaan. Badan kita lebih tenang. Dalam doa kita berdoa dan berterima kasih kepada orang tua kita hari ini yang sudah mampu, sudah sigap, dan sudah bisa sampai detik ini merawat kita sampai hari ini. Kemudian membekali uang jajan untuk kita, sehat untuk kita, dan kita berdoa untuk orang tua kita, semoga mereka beliau semua diberikan kemudahan, diberikan kelancaran agar bisa mendampingi kita meraih kesuksesan nanti. Kita sadar badan kita itu tidak punya beban apapun, badan kita tidak punya beban apapun. Dan ketika itu menyebutkan hitungan sampai 3, maka tarik nafasnya, tahan nanti, kita hembuskan pelan-pelan ya. 1, 2, 3, tarik nafas, tahan
keluarkan pelan-pelan. Tahan lagi sekali lagi. Tahan dan keluarkan pelan-pelan. Dan di saat kalian membuka mata, nanti kalian punya satu harapan yang sama semuanya agar kita menjadi generasi penerus bangsa yang baik, yang berharap, boleh dan bisa membanggakan tanah air. Silakan dibuka matanya dan kasih aplaus bersama untuk diri kita yang hebat. Ketika kalian mengikutinya tadi, maka saat kalian membuka mata, semua yang ada di sekeliling kalian tutup seolah-olah baru bisa baru membuka mata dan kita itu baru pikiran kita itu menjadi fokus, ya, tidak ada yang namanya marah lagi, sebel lagi sama teman aja, atau tutup lagi sudah nggak ada, ya, oke, udah lebih break pikirannya, oke, sekali lagi tanya, apakah pikirannya, badannya, agak baik itu, lebih fresh itu? Oke, kita kembali lagi. Sekarang kita akan kembali masih ke Indonesia.
Ingatnya mau dikasih ijazah apa atau mau dikasih warna apa biar lebih menarik. Yang namanya poster harus lebih menarik kan. Tidak bahaya, tapi menarik. Semoga selesai pula. Produknya, membuat posternya kita lanjutkan nanti lagi, dan kita tutup pembelajarannya dulu dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Nanti dilanjutkan ya, sekarang boleh istirahat tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bujang Samsudin, CGP Angkatan 8 Kabupaten Ciamis dalam percakapan pasca observasi atau pasca supervisi kelas. Alhamdulillah di sini saya ditemani oleh rekan sejawat saya Ibu Lucia dan juga Ibu Pepe, Ibu Rodia. Dan alhamdulillah beliau bersedia membersamai kita dalam percakapan kali ini. Assalamualaikum Bu Lucia. Waalaikumsalam. Ibu Pepe. Bagaimana kabarnya Ibu Lucia? Ya, Ibu Pepe. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat, luar biasa. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Pepe yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir dalam percakapan pasca supervisi, di mana kami hari tadi sudah melakukan pembelajaran dan saya sebagai supervisi, Ibu Lucia sebagai yang konsultasinya. Alhamdulillah, dan hari ini kita akan melakukan wawancara. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan pasca supervisi tadi ya Ibu Lucia, yang intinya mungkin mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu Lucia setelah tadi melaksanakan kegiatan pembelajaran dan supervisi? Perasaannya mungkin kalau dari segi pembelajaran ya enjoy saja ya Pak, seperti biasa. Mungkin yang berbedanya itu ketika tadi menerapkan yang namanya teknik stop itu. Jadi ada perasaan seperti berhasil atau tidak, kemudian apakah anak-anak bisa mengikuti instruksi atau malah dari awal kita malah gagal gitu loh Bu. Dan kemudian ada rasa bagaimana sih nanti seharusnya setelah melaksanakan yang pertama ini, karena ini juga baru ya Pak buat saya, baru juga Bu dilaksanakannya, jadi ada motivasi tersendiri, besok mau saya coba lagi ini kepada anak-anak begitu Pak. Ya, seperti itu ya perasaan ya. Ya mungkin wajar ya itu karena pengalaman pertama menggunakan metode atau teknik baru di KSE ya, komunikasi sosial emosional. Nah, mungkin kegiatan supervisi ya yang biasa dilakukan itu kan jarang ya, tahun 1 kali 2 kali sampai 3 kali lah itu bahasa teori atau performa yang dirasakan seperti yang tadi dijelaskan. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, apa harapan Ibu Lucia dari percakapan kita kali ini? Harapannya
tentu saja Pak. Setelah disupervisi itu, jadi saya ingin lebih meningkatkan lagi di kompetensi yang mungkin ada beberapa titik yang belum saya kuasai, sehingga dari sini kan setelah disupervisi saya mendapat umpan balik yang positif dari Bapak, dari Ibu juga, sehingga untuk memperbaiki pembelajaran saya berikutnya. Baik, baik. Dari yang Ibu harapkan tadi, kurang lebihnya Ibu ingin mendapatkan refleksi agar pembelajaran ke depan lebih baik. Nah, baik saja. Apa yang Ibu laksanakan tadi sudah sesuai dengan rencana atau tujuan yang Ibu rencanakan kemarin? Alhamdulillah, kalau ide saya sudah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Nah, alhamdulillah, yaitu pendapat Ibu yang menyatakan bahwa Ibu sudah sesuai dengan rencana yang kemarin dibuat LPP. Nah, tujuan yang hendak Ibu capai waktu di awal percakapan sebelum supervisi atau di pra supervisi kan sudah disampaikan. Iya, betul. Nah, apa strategi yang Ibu rancang itu sudah berjalan? Iya, tentunya belajar kembali lewat platform mereka mengajar atau juga mencari referensi lain di YouTube gitu Pak. Mungkin saya juga akan meminta tolong kembali kepada teman sejawat saya untuk sama-sama belajar tentang teknik-teknik stop ini, sehingga bisa secara keseluruhan itu bisa berhasil. Apa ada kendala dalam penerapan teknik stop tadi? Sepertinya kalau dibilang kendala itu tidak ya Pak ya. Tapi mungkin ya namanya anak-anak itu ada yang benar-benar meresapi yang suasananya hening gitu. Ada juga yang matanya melek gitu loh, cengenges saya seperti itu. Ada yang bisik-bisik, ya seperti itu Pak, namanya juga anak-anak gitu. Baik Bu, berarti setelah melakukan pembelajaran tadi tetap ada tantangan kan? Iya, tentu saja. Tantangannya fokusnya apa? Tantangannya bagaimana cara mengendalikan anak-anak itu Pak. Berarti kan tadi kan dari teknik suara ya Pak ya, suara juga instruksi kita. Mungkin nanti suara itu bareng dengan penglihatan mungkin ya Pak, bisa Lihat keluar. Iya, difokuskan seperti apa gitu mungkin ke depannya. Jadi perlu variasi dalam penerapan teknik stop. Jangan seperti tadi dengan suara saja, kelihatan. Iya. Nah, dari tantangan tadi, apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin tentunya lebih menguasai tentang KSP ini apa ya, secara sosial emosional juga. Nanti mungkin kalau keinginan saya jadi berkolaborasi Pak dengan mungkin teman sejawat, bisa dari sekolah ataupun dari KKG. Ya, bagus sebenarnya. Kemudian dalam rangka pengembangan diri, rencana untuk pengembangan diri, apa cara lain yang akan Ibu lakukan? Mungkin untuk pengembangan diri tentunya mengikuti semacam seminar, workshop gitu Pak, tentang peningkatan yang berkaitan mungkin dengan sekarang itu zamannya teknologi ya Bu ya. Jadi kita itu benar-benar harus melek teknologi, tentang teknik-teknik yang baru gitu kan. Bisa pakai kelas kan? Sering nggak? Iya, ada ya. Nah, itu juga ya penambahan. Ya, hebat sekali Lucia. Tadi kan Lucia yang melakukan pengembangan diri, baik itu secara mandiri atau bersama keluarga profesi yang lainnya di KKG ya. Nah, dari keinginan tersebut, siapa yang akan membantu Ibu? Tentu saja yang pertama itu mungkin akan sejawat Pak. Karena kan kita sering curhat, sering sharing berbagi pengalaman gitu, atau mungkin
yang sudah lebih dahulu ada di guru penggerak seperti apa, karena mungkin pengalamannya akan jauh lebih banyak gitu Pak. Di samping ada pelatihan yang daring ataupun luring diikuti seperti itu. Semoga apa yang akan Ibu Cia lakukan itu lebih bermanfaat lagi bagi peningkatan kompetensi Ibu sendiri atau peningkatan kualitas sekolah kita ya. Semoga bisa lebih bermanfaat juga bagi murid-murid kita. Baik Bu, dari rencana pengembangan tadi, kapan pengembangan itu tersebut akan Ibu Cia lakukan? Insya Allah kalau sesuai rencana mulai bulan depan akan Bulan ada kali ya? iya akan terus mengembangkan jadi lebih banyak juga. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan rencana itu dapat terwujud segera. Kemudian sekarang Ibu dan saya akan melakukan penarik terhadap pembelajaran yang tadi Ibu Cia lakukan ya. Diawali dari pendahuluan sudah baik tadi, ada doa, kemudian menyapa murid, kemudian Ibu juga mengecek kehadiran, menjadi semangat awal kepada murid terhadap persepsi dengan mengajak murid berbincang-bincang tentang apa yang mereka lihat, kemudian mengembalikan pembelajaran sebelumnya dan lain sebagainya. Kemudian Ibu juga tadi dalam pembelajaran inti sudah melakukan pembelajaran dengan menyenangkan dengan penjelasan bentuk-bentuk kerjasama Indonesia di ASEAN ya, menggunakan kata-kata. Sudah melakukan pembelajaran dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi, kontennya sudah ada, prosesnya sudah ada, kemudian juga produknya sudah dilihatkan juga. Sehingga tadi di akhir siswa membuat suatu produk yang menunjukkan itu sebuah karya berkaitan dengan kinestetik. Juga ada presentasi siswa ya? Iya. Itu luar biasa, anak-anak kelas 6 sudah bisa presentasi ya, walaupun dengan kata-kata yang masih minimal sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, hebat sekali Bu Cia, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bisa berjalan lebih baik seperti itu ya, kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Intinya sudah dan sering kita lakukan, cuma kita hanya perlu berpikir lebih gitu. Jangan stagnan. Kita mengajar dengan cara terusnya lupa, sementara anak mendengarkan terus lupa dengan kegiatan yang lain. Nah, di situ perlu kita berdiferensiasi dalam pembelajaran. Nah, untuk teknik stop yang tadi yang difokuskan, pada intinya sudah bagus, mungkin hanya perlu pembiasaan pertama gitu ya, sehingga agak kaku, kemudian ya perkara anak masih ada yang kecewas-kecewis. Anak-anak yang biasa. Ya mungkin kedepannya bisa ditambah dengan musik instrumen gitu, agak lebih terasa hangat. Kemudian ya itulah sedikit kembali dari saya. Semoga dengan adanya kegiatan percakapan pasca supervisi ini dapat meningkatkan kompetensi Ibu. Kemudian nanti kita akan berjumpa lagi di lain hari untuk melakukan kegiatan baru kami akan segera berjalan sebelum tingkat juga ya. Itu ya refleksi dari saya. Kemudian selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu untuk memberikan sedikit umpan balik terkait kegiatan kita ini. Terima kasih Ibu Bapak. Yang barusan percakapannya sudah rapih dan percakapannya sudah menggali, sudah bagus. Jadi Ibu sebagai observer sudah bisa menentukan mau kemana nantinya.
sudah bisa menyimpulkan sendiri. Jadi dalam coaching ini kan kita harus pandai menggali. Nah, Bapak juga sudah pandai menggali kemampuan itu. Lanjutkan terus. Terima kasih semuanya Ibu Cia, Ibu Pepe. Alhamdulillah percakapan pasca advokasi sudah dilaksanakan dan berjalan dengan baik. Semoga bisa bermanfaat khususnya bagi kita semua dan tentunya bagi hajatan pendidikan Indonesia. Terima kasih. Bila bisa dilihat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.